Haha, bagus, kamu memang berani. Kamu memang memiliki keberanian seperti Xiao Xuan sejak saat itu. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok muncul dan muncul. Mereka adalah trio Guiyuan di aula besar. Tawa keras itu keluar dari mulut menara logam seperti manusia di sebelah kiri. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tidak jauh dari situ. Gua di sampingnya memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal. Apa yang sedang dilakukan kepala klan dari klan Lei? Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia sebenarnya berani campur tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut sebagai orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan dari klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, agak berlebihan jika dia menyerang Xiao Yan. Xiao Yan Gege sepertinya punya rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Meskipun hatinya merasa sedikit khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan diri yang relatif lebih besar terhadap Xiao Yan. Dia sadar bahwa yang terakhir tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena dia berani menerima tantangan itu, kemungkinan besar dia memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di sampingnya tertawa getir mendengar ini. Lei Ying adalah Dou Sheng bintang 8. Memikirkan level ini saja sudah membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan melawannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat terkejut karena Xiao Yan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia. Keberanian inilah yang membuat banyak orang sangat mengagumi Anda. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan mundur setengah langkah pun. Di sisi lain, dia telah dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Kenyataan kejam telah memberitahunya kesenjangan di antara keduanya. Lei Yun menundukkan kepalanya dengan putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tetapi Xiao Yan pada akhirnya tidak menatap matanya. Pertengkaran yang tenang seperti ini mungkin menyebabkan mereka sedikit marah, tetapi seringkali, mereka merasa tidak berdaya. Mereka bahkan tidak ragu jika Xiao Yan benar-benar mempunyai pemikiran seperti itu, kemungkinan besar lambaian tangannya secara acak telah menyebabkan 10 dari mereka segera tergeletak di tanah. Namun, dia tidak melakukan hal tersebut. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Xiao Yan, mereka tampak seperti serangga yang dengan angkuh mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah peduli dengan provokasi pihak lemah. Lei Yun berpikir jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan repot-repot melihatnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya. Kepala klan adalah Dou Sheng bintang 8. Bahkan 50% kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi Dou Sheng bintang 7 biasa. Lei Yun ragu-ragu sejenak sambil melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. Diam. Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia menegur, tidakkah kamu merasa sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Jika bukan karena beberapa dari Anda bersikeras untuk pergi ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, reputasinya tidak akan rusak. Sebaliknya, banyak orang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi sangat marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir ini memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia tampaknya setara dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan dari klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Lei Ying, bukankah tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Guiyuan berbicara dengan suara lemah. Haha, bukannya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status ketika melawan orang lain. Yang saya pedulikan hanyalah kemampuan. Tawa Lei Ying seperti guntur yang terus bergema di langit.
Segera, dia melihat ke arah Xiao Yan dan tertawa, namun, karena kepala klan Guyuan mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika menurutmu itu berbahaya. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung dengan Anda. Xiao Yan tersenyum. Dia telah mengejutkan orang lain dengan tidak sekadar mengambil kesempatan dan menarik diri. Sebaliknya, dia dengan tersenyum menerima pertarungan itu. Sepertinya ketiga klan perlu berdiskusi mendalam mengenai masalah klan Hun. Bahkan mungkin diperlukan aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang setara ketika melakukan diskusi semacam itu. Jika tidak, pada akhirnya akan terjadi masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain. Lei Ying adalah Dou Sheng bintang 8. 50% kekuatannya bisa mengubah Dou Sheng bintang 7 biasa menjadi berantakan. Saat ini, Xiao Yan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 6 tingkat menengah. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan Dou Sheng bintang 7. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% kekuatan Lei Ying. Kata-kata Xiao Yan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Bagus, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku." Guyuan di sampingnya tersenyum tipis saat melihat ini. Dia melirik Xiao Yan tapi tidak berkata apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Cahaya petir berwarna hitam menyelimuti tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan tanpa sadar mundur agak jauh. Ekspresi mereka ketakutan saat mereka melihat sosok seperti menara logam. Xiao Yan memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan Yi kecil dengan cepat menyatu dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sebening kaca berwarna merah muda. Xiao Yan secara alami segera melepaskan badan api pemusnahan ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya perlu sekilas baginya untuk melihat jumlah api surgawi yang menyatu dalam api merah muda. Kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya menggabungkan api surgawi. Menggabungkan 2 api surgawi saja telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan penggabungan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul di tubuh Xiao Yan. Mereka memandangi tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi seperti kaca. Banyak dari mereka yang wajahnya terkejut. Namun, setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang meningkat pesat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 7 awal. Anak kecil ini telah menggunakan kekuatan api surgawi sampai batasnya. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Swos. Nyala api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiao Yan saat ia menyerang ke depan. Itu langsung diaglomerasi menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan, yang tidak dapat ditahan, tiba-tiba muncul saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan Yan Jin dan Guyuan di kejauhan saling bertukar pandang. Teratai api yang menakutkan. Gu Dao dari 3 makhluk abadi klan Gu memasang ekspresi muram saat dia melihat teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tidak disangka teratai api yang diciptakan Xiao Yan setelah naik ke kelas Dou Sheng bintang 6 ternyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan saat Hun Sa mengejar mereka saat itu, kekuatan teratai api ini kemungkinan besar akan membuat Hun Sa merasa takut. Teratai api mengakibatkan keterkejutan banyak orang setelah muncul.
Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasakan ketertarikan yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar meraih ke depan. Segera, suara gemuruh guntur terdengar di telapak tangannya, tampak seperti awan petir yang telah disambar berkali-kali. Rasakan palm calamiti milik klan Leiku. Kilatan cahaya menyambar di telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi awan petir yang terkompresi. Awan petir itu berdetak kencang seperti jantung. Sesaat kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Telapak tangan bercahaya petir yang baru saja dipukul hingga seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam awan petir. Akhirnya, ia bertabrakan dengan teratai api Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Bang! Ledakan seperti gempa segera bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Gelombang serangan menakutkan yang melanda mereka mendorong Xiao Yan mundur ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung mundur beberapa langkah. Segera, tubuh seperti menara perak menginjak ruang kosong dan benar-benar memantapkan dirinya dalam gelombang serangan. Kekuatan Dou Sheng Bintang 8 sungguh luar biasa. Xiao Yan sebenarnya telah menerimanya. Banyak orang berseru lantang setelah melihat Xiao Yan tidak mengalami cedera serius meski terpaksa mundur ratusan langkah. Hal ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Petir calamiti palm adalah dou skill tingkat tinggi kelas Tian yang langka di dalam klan Gu. Terlebih lagi, itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya mampu memaksa Xiao Yan mundur beberapa ratus langkah. Gelombang menakutkan menyebar dengan liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Sebuah lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan aksi ini. Lei Ying, telapak tangan bencana petir milikmu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Haha, teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak merasa kesal mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Pukulan telapak tangan tadi membuatnya merasa sangat baik. Xiao Yan tertawa getir. Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak pasang mata hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa kecil saat dia berdiri di langit. Kedua tangannya langsung diletakkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong. Suara tenang itu seperti guntur yang tiba-tiba membuat seseorang merasa kulitnya terkoyak. Hun Tiandi, mengingat statusmu, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Suara Gu Yuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan tubuh mereka yang hadir menjadi kaku. Sesaat kemudian, banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ke ruang kosong. Dou Qi mulai keluar dari tubuh tentara terendam hitam, yang masih mengamati pertempuran Xiao Yan sebelumnya, ke segala arah. Hun Tiandi? Nama Gu Yuan terus bergema dan meledak di telinga Xiao Yan. Hal ini menyebabkan tinjunya perlahan-lahan mengencang. Pelaku utama yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya, akan muncul. Klan Gu, waspada! 3 makhluk abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Teriakan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit. Barisan itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Gu Yuan melayang di langit sementara Dou Qi melewatinya. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya tenang saat dia melihat ke ruang kosong. Meski tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat untuk mengalihkan pandangannya. Penatua Gu Yuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi suram saat ini. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping Gu Yuan. Mata mereka memandang ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apapun. Segera, kewaspadaan besar muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun itu. Hun Tiandi benar-benar ada di sini?
Mungkinkah mereka berniat menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Klan Gu bukanlah klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun melancarkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan terhadap klan Ling. Gu Yuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di angkasa itu. Pegunungan yang awalnya sangat bising menjadi sangat sunyi setelah keheningannya. Samar-samar terdengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani bersantai. Banyak pasang mata yang menatap tajam ke tempat di udara itu. Fokus tenang semacam ini berlanjut selama beberapa menit sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan-lahan dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Haha, Gu Yuan, sudah lama kita tidak bertemu tapi persepsimu masih tajam seperti biasanya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan mempersiapkan tubuh mereka. Dou Qi bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Gerakan sekecil apapun akan dengan cepat memicu serangan seperti badai. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk secara perlahan. Sebuah tangan panjang segera terulur dari dalam pusaran itu. Itu menahan bagian atas pusaran sementara sesosok tubuh perlahan keluar darinya dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampak berusia sekitar 30-an. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang luar biasa cerahnya yang seolah mampu melihat menembus hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang beradab. Jika orang ini memegang buku di tangannya, kemungkinan besar dia akan terlihat tidak berbeda dengan seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini, yang tampak seperti seorang sarjana lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan memusatkan pandangannya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Xiao yang tercengang melihat pemandangan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampak hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling jahat di benua Dou Qi. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan diselimuti api hitam. Anehnya, itu adalah Nihility Devouring Flame yang ditemui Xiao Yan di klan Yao saat itu. Di belakangnya ada 4 orang suci iblis yang disebut klan Hun. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Dou Qi. Dengan kemunculan orang-orang ini, semua tetua klan Gu mulai memperlihatkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya pertahanan muncul dari dalam pegunungan. Cahaya itu saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Haha, klan Gu sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat sepertinya sudah tidak berkumpul selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum tipis di hadapan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Mata Gu Yuan menatap pria berpakaian putih itu dan berkata perlahan. Tidak ada tempat di mana saya tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa. Keduanya bertindak seolah-olah sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. Hun Tiandi, apakah klan Hunmu bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, Si, dan Yao? Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah menyadari situasinya, dia masih sangat ingin membuka mulut dan bertanya. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui di dalam hatimu, Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari dalam jiwa setiap individu yang tertangkap matanya. Meski tatapannya tampak damai, ada rasa dingin tanpa emosi di baliknya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dengan rumput di matanya. Kaulah yang memang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan besar telah dilahap oleh Nihility Devouring Flame, kan? Terlebih lagi, itu juga harus menjadi alasan kelangsungan hidup klan Hun sampai sekarang, kan?
Mata Guiyuan menatap sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, seandainya aku mengetahui hal ini, aku seharusnya menghabisimu saat itu. Hehe, Guiyuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tetapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Api hitam yang menutupi sosok manusia langsung bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. Lagi pula, aku harus berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan mampu mencapai kelas Do Usheng bintang 9. Selain Guiyuan, semua orang yang hadir mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Nihility Devouring Flame. Do Usheng bintang 9. Itu pada dasarnya adalah puncak keberadaan di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti klan Hun memiliki 2 Do Usheng bintang 9? Dia sebenarnya memiliki kekuatan bintang 9 Do Usheng. Ekspresi Xiao Yan berubah suram saat ini. 2 Do Usheng bintang 9. Bahkan klan Gu tidak bisa membandingkannya. Pantas saja Nihility Devouring Flame mampu memimpin kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Aku sudah mengetahui hal ini karena kamu mampu menelan wilayah klan Yao ke dalam tubuhmu, Guiyuan berbicara dengan suara lemah. Hanya Do Usheng bintang 9 awal. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan menyegelmu selamanya. Anda mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, Hun Tiandi tertawa pelan. Hun Tiandi, jika Anda berniat menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan besar itu masih belum cukup. Guiyuan tampak tenang. Sikap kepala klan terungkap sepenuhnya. Itu memang sedikit tidak cukup, Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meski anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Namun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada alasan atas tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau semacamnya? Pikiran ini muncul dan menghilang. Guiyuan sangat kuat. Dia tidak kalah dari Hun Tiandi dalam hal kekuatan. Kemungkinan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Guiyuan. Bagaimanapun juga, Guiyuan bukanlah Yao Dan. Kepala klan Guiyuan, berhati-hatilah terhadap trik apapun. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam saat dia berdiri di langit. Yang jelas, dia juga paham kalau tindakan klan Hun ini jelas punya agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum mendengar pengingat Yan Jin. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk berdiri di udara dengan cara ini dan berhadapan dengan kelompok Guiyuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiao Yan menyatukan alisnya erat-erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya kurang tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah terjadinya situasi apapun. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut sambil melihat Xiao Yan di sampingnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengerutkan keningnya dengan erat. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Sikap ini seolah-olah dia sengaja menahan Guiyuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiao Yan digosok dengan cepat. Tiba-tiba jari-jarinya berhenti. Matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah batu giok kuno klan Gu bersama Paman Gu? Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, batu giok kuno itu ada di aula leluhur. Itu adalah tempat yang dijaga paling ketat. Sebagian besar ahli di aula leluhur seharusnya sudah datang ke sini, kan? Xiao Yan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapukan matanya yang cantik ke sekeliling tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur tertarik ke sini. Tujuan dari klan Hun adalah batu giok kuno dari klan Gu. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu. Hati-hati dengan batu giok kuno klan Gu. Guiyuan, yang berhadapan dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras,
Sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari dalam pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur.